Para orc, prajurit yang brutal dan mengerikan dari kekuatan gelap, telah mengganggu Middle-earth selama berabad-abad, melayani Melkor dan Sauron, serta mengendalikan mesin perang. Namun, apa yang terjadi pada mereka setelah kejatuhan Sauron di akhir perang cincin? Apakah ada orc yang melanjutkan pertarungan? Atau apakah ada sebagian dari mereka yang bertaubat, tersentuh oleh kerinduan akan penebusan, mencari jalan menuju kedamaian? Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas nasib para orc di Middle-earth setelah berakhirnya perang cincin dan kekalahan Sauron. Untuk mencari tahu semua ini, kita harus kembali ke asal mula keberadaan mereka sambil mengungkap rahasia yang menjadi latar bagi kisah epik berikutnya. Eru Ilúvatar, entitas tertinggi dalam legendarium Tolkien atau sebut saja Tuhan dalam alam semesta Middle-earth, adalah entitas yang menciptakan semua makhluk yang ada di seluruh Middle-earth, termasuk para Valar seperti Morgoth dan para Maiar seperti Sauron, Gandalf dan sejenisnya, dan juga para elf. Eru Ilúvatar lah makhluk pertama yang membawa para peri ke Middle-earth di zaman kuno. Pada saat itu, anak-anak bumi terbangun, putra sulung Ilúvatar, di tepi danau Gwyfinian atau air kebangkitan yang diterangi bintang-bintang. Mereka dibangunkan dari tidur oleh Ilúvatar, dan sementara mereka masih berdiam-diam di tepi Gwyfinian, mata mereka pertama-tama melihat bintang-bintang di langit. Apa hubungannya kebangkitan elf ini dengan para orc? Mari kita cari tahu. Eru menciptakan para elf dan membangunkan mereka di tepi danau Gwyfinian. Para elf ini bisa dikatakan masih polos, dan hal pertama yang mereka lihat adalah cahaya bintang-bintang, karena pada saat itu matahari dan bulan belum pernah terbit atau diciptakan. Arda hanya diterangi oleh bintang-bintang. Namun dalam bayang-bayang, penguasa kegelapan asli, Melkor atau yang kita kenal dengan Morgoth, memendam kerinduan untuk menciptakan sesuatu yang mirip dengan anak-anak Eru atau para elf ini. Sayangnya, api keabadian yang merupakan hakikat vitalitas ilahi untuk menciptakan sesuatu atau makhluk hanya ada dalam genggaman Eru Ilúvatar. Jadi, sebagai ganti kemampuan untuk menciptakan makhluk yang diinginkannya, Melkor merancang solusi alternatif untuk merusak. Tak lama kemudian, setiap elf yang berkelana terlalu jauh dari wilayah kebangkitan mereka akan mendapati diri mereka terjerat oleh antek-antek Melkor, diculik dan dibawa pergi ke benteng Utumno, benteng kegelapan milik Melkor. Di sini, dalam cengkraman Melkor, para peri mengalami transformasi yang mengerikan. Hakikat mereka terpelintir dan tunduk pada kehendak penguasa kegelapan. Suatu makhluk yang hampir tidak dapat dikenali lagi muncul. Sebuah penyimpangan dari apa yang dulunya adil dan mulia, maka lahirlah orc pertama. Kejadian ini telah menanamkan kepercayaan di antara banyak orang bahwa orc yang merupakan versi menyimpang dari peri mungkin berbagi takdir dan umur panjang dengan saudara peri mereka. Namun, dalam narasi menyeluruh Tolkien, tema yang berulang terungkap bahwa kejahatan hanya memiliki kekuatan untuk merusak, tidak pernah bisa menciptakan. Manifestasi Melkor yang bengkok selalu tampak pucat jika dibandingkan dengan perwujudan aslinya. Para orc pun tak terkecuali. Bertentangan dengan anggapan umur panjang para orc yang diyakini bersama, pada kenyataannya mereka berkurang dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan memiliki rentan hidup yang jauh lebih pendek dari saudara peri mereka. Bahkan memiliki rentan hidup yang lebih pendek dari Edain atau ras manusia di zaman pertama. Mereka bisa saja dibunuh dan mereka rentan terhadap penyakit. Namun terlepas dari penyakit-penyakit ini, mereka mati dan tidak abadi, bahkan menurut cara hidup Gwendi. Memang mereka tampaknya secara alami berumur pendek dibandingkan dengan rentan hidup manusia dari ras yang lebih tinggi seperti Edain.
Sekarang, setelah kita memahami pembentukan dan sifat para orc, kita akan mengalihkan pandangan pada kekuatan dan faksi yang berperan selama Perang Cincin. Di dalam tembok Dol Guldur tinggal pasukan orc yang tangguh. Saat kita melangkah ke koridor-koridor benteng megah yang menghantui ini, mari kita simak deskripsi dari Haldir. Di tengah-tengahnya, di atas bukit berbatu, berdiri Dol Guldur, tempat musuh yang tersembunyi berdiam selama ini. Kami khawatir sekarang tempat itu dihuni kembali dan dengan kekuatan 7 kali lipat. Para orc dari Dol Guldur merupakan ancaman besar bagi wilayah dari Lothlorien dan Mirkwood. 3 kali pasukan Dol Guldur menyerang Lothlorien dan 3 kali pula mereka dipukul mundur. Bersamaan dengan serangan mereka terhadap Lothlorien, para orc yang tak kenal lelah juga melancarkan serangan terhadap Mirkwood. Bentrokan antara pasukan orc dan Thranduil terjadi di jantung Mirkwood dan dengan pendirian yang teguh, para peri muncul sebagai pemenang. Di tengah gema pertempuran ini, para orc yang tak terhitung jumlahnya tumbang akibat perlawanan sengit yang mereka hadapi. Setelah kejadian itu, Celeborn tanpa gentar memimpin pasukan ofensif melawan sisa-sisa orc ini. Celeborn datang dan memimpin pasukan Lorien menyeberangi Anduin dengan banyak perahu. Mereka mengalahkan Dol Guldur dan Galadriel, merubuhkan temboknya dan mengungkap lubang-lubangnya dan hutan dibersihkan. Saruman, sang penyihir putih, memimpin pasukan orc dan Uruk-hai yang tangguh. Namun, dalam pertempuran menentukan di Helm's Deep dan Isengard, pasukan Saruman mengalami 2 kekalahan telak. Para Ent penjaga hutan kuno dan kaum Rohirrim yang gagah berani tidak meninggalkan satupun orc yang tersisa. Dalam pertempuran Dale, Esterling dan orc berhadapan dengan kekuatan gabungan Erebor dan Dale, meskipun harus dibayar dengan mahal. Dengan hilangnya nyawa Raja Bran dan Raja Dain II, kekuatan kegelapan akhirnya berhasil dikalahkan. Di kedalaman Moria, pasukan orc bertahan setelah kehancuran Durin's Bend. Namun, Tolkien hanya memberikan sedikit rincian tentang nasib para orc ini. Dan garis keturunan Dain makmur dan kekayaan serta ketenaran kerajaan diperbarui hingga muncul kembali untuk terakhir kalinya seorang pewaris itu yang bernama Durin. Dan ia kembali ke Moria dan ada cahaya lagi di tempat-tempat yang dalam dan dering palu dan dentingan harpa hingga dunia menjadi tua dan para kurcaci kalah dan zaman ras Durin berakhir. Dengan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa para orc di Moria pada akhirnya akan diusir oleh kaum dwarf dan para dwarf akan kembali memerintah Khazad-dûm yang dipimpin oleh Raja Durin VII. Dan tentu saja di jantung Mordor, pasukan orc yang tangguh masih berdiam saat Aragorn memimpin pasukannya menuju Gerbang Hitam dan cincin itu dilemparkan ke jurang berapi Gunung Doom. Kata-kata Tolkien mengungkap nasib para orc Mordor. Maka makhluk-makhluk Sauron, orc atau troll atau binatang yang diperbudak mantra berlari ke sana kemari tanpa berpikir, dan beberapa membunuh diri mereka sendiri atau melemparkan diri mereka ke dalam lubang atau melarikan diri meratapi kembali untuk bersembunyi di lubang-lubang dan tempat-tempat gelap tanpa cahaya yang jauh dari harapan. Setelah kejatuhan Sauron, beberapa orc dicengkram keputusasaan atau mungkin kehilangan kewarasan, memilih nasib buruk, membantai diri mereka sendiri atau terjun ke dalam lubang, mencari pelarian dari dunia yang tiba-tiba kehilangan kekuasaan Sauron. Namun, kelompok tangguh di antara para orc memilih jalan yang berbeda, melarikan diri ke dalam kegelapan yang mendalam. Para penyintas ini mencari perlindungan di sudut-sudut tersembunyi di Middle-earth. Lagi pula, para orc telah berhasil melewati badai kehancuran dan bertahan sebelumnya dengan kekalahan Morgoth di zaman pertama dan kekalahan Sauron sebelumnya. Mereka mampu bertindak sendiri, melakukan perbuatan jahat tanpa diminta untuk kesenangan mereka sendiri. Selain itu, para orc terus hidup dan berkembang biak serta melanjutkan bisnis mereka, merusak dan menjarah setelah Morgoth digulingkan. Jadi, kemungkinan tetap ada bahwa para orc yang selamat, yang mungkin mencari perlindungan di pegunungan berkabut misalnya, mungkin berupaya untuk bertahan dan melestarikan ras mereka setelah kejatuhan Sauron.
terbebas dari rasa takut yang menindas yang telah mengikat mereka kepada majikan mereka yang gelap. Muncullah pertanyaan, apakah di antara mereka ada yang memiliki keinginan untuk bertaubat? Apakah ada sisa kebaikan dalam jiwa mereka yang tersiksa? Pandangan yang menarik mengenai jiwa para orc ini muncul dari salah satu dialog dalam The Lord of the Rings. Dialog ini akan mengundang kita untuk memahami kompleksitas sifat para orc. Aku ingin mencoba suatu tempat yang tak ada hal-hal seperti itu, tapi perang sedang berlangsung sekarang, dan setelah itu berakhir, segalanya mungkin akan lebih mudah. Semuanya berjalan baik, kata mereka, Gerutu Gorbak. Kita lihat saja, tapi bagaimanapun, kalau berjalan dengan baik, seharusnya ada lebih banyak ruang. Apa katamu? Kalau ada kesempatan, kita akan menyelinap dan mendirikan suatu tempat sendiri dengan beberapa pemuda terpercaya. Suatu tempat yang punya banyak harta karun, yang bagus dan mudah didapat, dan tak ada bos besar. Ah, kata Shagrat, seperti masa lalu. Bagian dialog yang memanusiakan orc ini memberikan gambaran sekilas yang menyentuh hati tentang kerinduan para orc akan kebebasan dan keadaan perang yang terus-menerus dan keinginan untuk menetap di wilayah di luar kekuasaan Sauron. Apakah ini keinginan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka, ataukah berakar terutama pada upaya mempertahankan diri? Mungkinkah orc memiliki kapasitas untuk melakukan kebaikan? Tolkien menyinggung subjek ini dalam salah satu suratnya ketika membahas orc. Mereka akan menjadi dosa terbesar Morgoth, penyalahgunaan hak istimewa tertingginya, dan akan menjadi makhluk yang lahir dari dosa dan jahat secara alami. Saya hampir menulis sangat jahat, tetapi itu terlalu berlebihan, karena dengan menerima atau menoleransi penciptaan mereka yang diperlukan untuk keberadaan mereka yang sebenarnya, bahkan orc akan menjadi bagian dari dunia yang merupakan milik Tuhan dan pada akhirnya baik. Bagian ini menunjukkan bahwa gagasan orc menemukan penebusan dosa tidak sepenuhnya mustahil dalam kerangka teori Tolkien. Meskipun kemungkinan pertobatan para orc ada secara teori, hal itu tampaknya lebih merupakan subjek spekulasi teori daripada pernyataan pragmatis. Lagi pula, ada sebagian besar sejarah Middle-earth di mana tidak terjadi perang berskala besar. Selama masa itu, sejumlah orc yang lebih cerdas dan kurang kejam mungkin akan berdagang atau hidup berdampingan dengan manusia. Namun, sayangnya tidak ada bukti untuk hal semacam ini dalam tulisan-tulisan Tolkien dimanapun. Tolkien juga menyatakan bahwa para orc pada dasarnya jahat, yang membuat saya percaya bahwa kemungkinan besar yang akan terjadi adalah para orc yang tersisa setelah Perang Cincin akan menjalani hari-hari mereka dengan kebencian dan dendam di hati mereka hingga akhir. Indikator lebih lanjut mengenai nasib yang menanti para orc di Middle-earth terletak pada perenungan Tolkien tentang sequel The Lord of the Rings yang berjudul The New Shadow. Yang paling menonjol dari narasi yang diuraikan dalam sequel ini adalah orc digantikan oleh manusia yang berperan sebagai antagonis utama. Kesimpulannya, nasib para orc sangat berkaitan dengan kejatuhan tuan mereka, Sauron. Tanpa pemimpin yang dapat diandalkan, para orc yang selamat dari Middle-earth kemungkinan besar membentuk suku-suku kecil di gua-gua di pegunungan. Kebencian dan niat buruk mereka terhadap manusia atau peri tidak akan pernah pudar. Namun, suku-suku yang bermusuhan ini tidak akan bertahan lama karena zaman manusia sudah di depan mata. Kemungkinan besar, setiap pemukiman kaum orc tidak akan luput dari perhatian seiring berkembangnya wilayah manusia. Mereka akan diburu hingga ras mereka punah, sampai momok ras orc yang jahat dan menakutkan terhapus dari muka bumi dan dibuang ke halaman sejarah. Dalam kesimpulan ini, apakah ini merupakan genosida yang kejam atau sebuah takdir yang tak bisa dihindari yang diperlukan untuk menghilangkan sebanyak mungkin pengaruh Morgoth dari Arda Mareth? Merenungkan konsep belas kasihan dan belas kasihan terhadap mereka yang tampaknya tidak dapat diampuni, mirip dengan ajaran Gandalf kepada Frodo mengenai Gollum ketika mereka berada di tambang tua Moria. Banyak yang hidup pantas mati dan beberapa yang mati layak untuk hidup. Bisakah kau memberikannya kepada mereka, Frodo? Jangan terlalu mudah untuk menghakimi takdir seseorang, apalagi berkaitan dengan hidup dan mati. Bahkan yang bijak pun belum tentu tahu bagaimana akhirnya.
Gandalf mengajak kita untuk meneliti penjatuhan penghakiman atas mereka yang secara pribadi kita anggap layak untuk mati. Kekalahan Sauron bukan hanya akhir dari perang, tapi juga awal dari tragedi yang lain. Bangsa Orc yang selama berabad-abad hidup di bawah kegelapan, tiba-tiba kehilangan segalanya. Mereka lahir bukan dari pilihan, tetapi dari pemaksaan, dari jiwa yang dipelintir dan dipaksa untuk melayani kegelapan. Saat Mordor runtuh, banyak yang saling membunuh dalam kebingungan, kelaparan, ketakutan, dan kebencian meruntuhkan sisa-sisa mereka. Yang selamat melarikan diri, bersembunyi di gua-gua, hutan-hutan sunyi, atau mati diburu manusia, elf, dan dwarf yang tak pernah melihat mereka selain sebagai monster. Tak ada tanah air bagi mereka, tak ada belas kasihan. Di dunia yang baru, mereka hanyalah hantu dari masa lalu, bangsa yang tak pernah dikenal selain lewat keburukan. Mungkin di balik keburukan rupa dan kebengisan yang dipaksakan kepada mereka, ada jiwa yang hancur, jiwa yang tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih jalan kembali. Dan demikianlah bangsa Orc perlahan memudar, tidak dikenang, tidak dirindukan, hanya sisa-sisa sejarah dari apa yang ditakdirkan sebagai antagonis yang hilang ditelan waktu setelah sang tuan kegelapan mereka jatuh.